Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita menikmati kebenaran firman-Nya. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus 10 dan kita akan membaca ayat 6 sampai ayat 9. Sekali lagi 1 Korintus 10 ayat 6 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul peringatan. Mari kita akan mempelajari firman Tuhan ini bersama-sama, tentunya dengan menggunakan O, I, dan A. Dan mari kita akan terima pesan dan berkat dari renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan mengobservasi terlebih dahulu ayat ini. Di dalam pasal ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat menemukan bahwa Rasul Paulus menyampaikan beberapa hal kepada jemaat yang ada di Korintus. Salah satu hal yang disampaikan adalah Rasul Paulus memberikan peringatan bagi jemaat Korintus agar berjaga-jaga terhadap keamanan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Kemudian Rasul Paulus juga menjelaskan kembali tentang memakan korban yang dipersembahkan kepada berhala, ya, aturan-aturannya atau apa ketetapan firman Tuhan bagi orang yang sudah Kristen, orang yang sudah percaya kepada Yesus tentang memakan korban yang dipersembahkan kepada berhala. Rasul Paulus menunjukkan bahwa hal ini, yaitu memakan korban yang dipersembahkan kepada berhala, itu sama sekali tidak sesuai dengan kekristenan yang benar. Memakan korban yang telah dipersembahkan kepada berhala benar-benar merupakan penyembahan berhala yang sangat keji, yang sangat jahat di hadapan Allah. Hal ini sama saja dengan mengadakan persekutuan dengan roh-roh jahat yang tidak boleh berdampingan tentunya dengan pengiringan kepada Tuhan Yesus. Ya, karena sudah menjadi seorang Kristen, harus sepenuhnya mengikut Kristus, tidak boleh lagi ada penyembahan-penyembahan berhala. Nah, apa yang kita kemudian menjadi interpretasi atau apa yang kita bisa pelajari dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus di pasal 10 ini. Nah, dalam pasal ini khususnya di ayat 1 sampai ayat yang ke-14, Rasul Paulus memberikan contoh mengenai orang-orang Israel yang meskipun mereka adalah umat pilihan Allah, umat pilihan yang diakui Allah dan dikasihi oleh Allah, bahkan mereka memiliki berbagai hak istimewa daripada Allah, tetapi ternyata orang-orang Israel itu justru pernah dihukum dengan keras oleh Allah. Karena tentunya dosa-dosa mereka, perbuatan-perbuatan mereka yang tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga menimbulkan murka Allah yang besar atas bangsa Israel. Dan hal ini kemudian disampaikan Rasul Paulus menjadi peringatan bagi jemaat Tuhan yang ada di Korintus dan juga bagi kita jemaat Tuhan yang ada di masa sekarang, agar setiap jemaat Tuhan itu menjaga iman mereka kepada Tuhan Yesus dan kepada Injil Kristus. Nah, peringatan ini juga bagi kita semua Bapak Ibu, dan dari nasihat ini kita juga kemudian belajar bagaimana cara hidup seorang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Ini menjadi peringatan yang juga bisa keras dan tegas bagi kita semua sebagai jemaat Tuhan. Jangan sampai umat Tuhan, kita jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menerima kasih karunia Kristus, kita pun juga sudah percaya kepada Allah yang benar yaitu Kristus, kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, yang mulia. Jangan sampai kita justru malah mengalami murka Tuhan
ya bahkan menerima penghukuman kekal daripada Allah karena dosa, karena perbuatan jahat yang masih kita lakukan, sama seperti bangsa Israel di zaman lampau. Nah, apa saja peringatan yang Rasul Paulus sampaikan yang berasal dari pengalaman bangsa hidup Israel yang kita sudah baca dalam ayat tadi? Di sini Rasul Paulus memperingatkan, yang pertama, jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Salah satu contoh menginginkan hal-hal jahat yang dilakukan oleh bangsa Israel ya pada zaman dahulu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang bernama Akan. Ya, oleh karena mengingini jubah emas, perak, maka akan terjebak dalam dosa, terikat dalam dosa. Yosua 7 ayat 21, Bapak Ibu dapat membacanya di sana, kisah tentang Akan ini. Nah, apa yang dibuat oleh Akan ini telah mencelakai umat Israel, sehingga Israel terpukul kalah oleh musuh. Ya, tidak hanya itu saja, tetapi Allah dibuat murka oleh perbuatan Akan, dan bangsa Israel yang kemudian juga mengikuti perbuatan Akan yang berubah setia kepada Tuhan. Sebagai akibatnya Yosua menjatuhkan hukuman mati kepada Akan dan keluarganya, yaitu dilontari dengan batu, kemudian dibakar, dan juga seluruh isi rumahnya, seluruh miliknya, milik Akan ini dibinasakan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika akan mengambil barang-barang jubah emas itu, sebenarnya itu adalah melanggar firman Tuhan, karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi itu yang dilakukan oleh Akan karena keinginannya sendiri. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan musibah, yang menyebabkan hukuman kekal bagi dirinya sendiri. Nah, di sini kita belajar bahwa janganlah kita menginginkan hal-hal yang jahat, yaitu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, hal-hal yang membangkitkan murka Tuhan. Dan banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang itu justru datang dari kedagingan, ya. Banyak berasal dari kedagingan kita, hawa nafsu kita, keinginan kita sendiri. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita sembarangan menuruti keinginan kita sendiri, tapi kita harus menyaringnya. Ya, kita kemudian juga harus menyesuaikannya dengan kehendak Allah. Apakah keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan peraturan Tuhan, sesuai dengan ajaran Kristen yang benar atau tidak? Kalau tidak, jangan diikuti. Kalau tidak, jangan dituruti. Ya, jangan dikabulkan. Ya, jangan kemudian kita tetap melakukannya kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian apalagi nasihat atau perintah yang disampaikan Rasul Paulus, yaitu adalah jangan menjadi penyembah-penyembah berhala. Kita tahu bersama bagaimana pada zaman dahulu bangsa Israel sering kali jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Mereka menyembah kepada berhala-berhala bangsa-bangsa asing, dewa-dewa. Mereka juga bahkan pernah membuat bagi mereka sendiri patung berhala untuk mereka sembah. Nah, tentunya hal ini sangat membangkitkan murka Allah bagi bangsa Israel pada saat itu. Nah, demikian juga dengan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan di masa sekarang. Ya, jika kita mendua hati, kita menjadi orang Kristen tapi masih percaya kepada hal-hal asing, hal-hal di luar Kristus, ya misalkan mitos-mitos budaya, ada tradisi, arwah-arwah, hal-hal gaib atau mistis, tentunya Tuhan akan marah juga, akan murka juga terhadap kita karena kita mengatakan bahwa percaya Yesus tapi juga masih percaya kepada hal-hal di luar Kristus, yaitu tentunya bukan percaya kepada Kristus namanya, ya, namun masih percaya kepada hal-hal yang lain. Kalau kita percaya Kristus, sepenuhnya kita ikut Kristus. Tidak ada lagi keyakinan-keyakinan di luar Kristus. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sepenuhnya percaya Kristus, melayani Kristus, dan mengabdi kepada Kristus. Kemudian peringatan-peringatan yang lain disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu adalah jangan melakukan percabulan. Ya, dosa percabulan, dosa perzinahan itu tidak boleh. Kemudian Rasul Paulus juga menyampaikan jangan mencobai Tuhan. Apa perintah Tuhan, itulah yang kita lakukan, yang kita turuti. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka itu yang kita harus kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan kemudian kita mengikuti keinginan kita sendiri dan kemudian malah membawa kita mencobai Tuhan, ya, melanggar aturan Tuhan, tidak mengikuti kehendak Tuhan. Nah,
Kemudian aplikasinya apa Bapak Ibu dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan untuk dapat mengikuti perintah yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini? Yang pertama, kita harus menguasai diri. Minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita sehingga kita bisa memiliki penguasaan atau pengendalian diri. Ya, pengendalian diri ini memampukan kita untuk dapat memilah mana yang benar, mana yang salah, dan kemudian menentukan mana yang harus kita lakukan, mana yang baik dan juga mana yang salah, yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Dan kemudian yang kedua yaitu adalah membangun kesadaran akan Tuhan. Jika kita selalu ingat, kita selalu sadar akan Tuhan, akan kehendak Tuhan, akan peraturan Tuhan, maka kita pun akan tahu dan mengerti apa yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita hindari. Ya, kalau kita sadar akan Tuhan, oh aku adalah umat Tuhan, aku adalah milik Tuhan, aku harus melakukan kehendak Tuhan. Oh yang ini tidak sesuai kehendak Tuhan, maka tidak aku lakukan. Nah itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita saat kita membangun kesadaran akan Tuhan. Selalu ingat untuk melakukan firman Tuhan, selalu ingat untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itulah renungan firman Tuhan yang dapat kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi kekuatan berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan hari ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang memperingatkan kami untuk menjaga iman kami tetap sungguh murni kepada Kristus saja. Kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Berbahagialah keluarga GPD El Shaddai Magelang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila kami memakan hasil jerih payah kami, berbahagialah kami dan baiklah keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.